Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Syafiq, jika tadi kita lihat tayangan bagaimana kemudian orang berlomba-lomba memang berkurban dengan sapi yang begitu besar sampai lebih dari 1 ton seperti itu. Tapi sebetulnya nampaknya ini hanya sebatas pada berlomba besaran kurbannya saja, tapi tidak berlomba untuk memahami atau mendalami apa makna dari kurban itu sendiri. Seperti itu ya Pak Syafiq ya? Itu namanya momentum kalau dalam apa namanya fenomenologi agama, ilmu tentang perbandingan agama. Nah, momentum itu berhentinya di situ ketika kita bisa hadir di momentum itu. Tapi di balik momentum itu ada lapisan lagi yang disebut dengan wisdom tadi, kebijakan tadi. Mampu nggak kita membaca momentum kurban itu sebagai sebuah kebijakan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau saya kontekkan dalam kehidupan politik kita akhir-akhir ini, itu saya kira kita masih berada pada sebatas melaksanakan ritualitas kurban pada momentum yang ada itu, belum mencapai apa yang kita sebut dengan the essence of rituality itu, esensi dari ibadah itu apa, which is terletak pada wisdomnya, kebijakan yang bisa kita ambil dari sana. Itu pandangan saya, seperti itu. Ya. Jadi itu dalam istilah lain itu begini, yang momentum tadi itu apa namanya tekstual dalam pemahamannya itu, kemudian ada yang wisdom itu kontekstual gitu ya. Nah di sini memang terdapat ada dua kubu dalam agama Islam ya, para ulama itu ada yang memiliki kecenderungan ya tekstual dalam memahami ibadah korban ini, seperti sahabat Abdullah bin Umar, seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu ya, jadi korban itu yang menyembelih itu ya. Itu kan momentum tadi itu kan ya, tekstual ya. Tapi yang kedua, ada yang cenderung kepada kontekstual, seperti yang tadi saya sebutkan adalah Ummul Mukminin Aisyah gitu kan, dan Bilal muadzin Nabi itu cenderung kepada wisdomnya tadi itu. Nah, cuma begini, mereka masing-masing punya argumen ya, karena Nabi menyembelih misalnya begitu kan, ya. Nah, kalau nanti hanya yang diambil tuh wisdomnya saja, ritualnya tidak, lama-lama ya ritual itu akan hilang gitu kan. Kalau orang ambil maknanya sedangkan ritualnya ditinggalkan, lama-lama kan hilang gitu kan. Jadi lambang itu tetap harus ada ya. Jadi menurut saya begini ya, biar dua-duanya ini kalau kembali kepada masalah korban ya. Nah, jadi menyembelih tetap, tapi wisdom juga berjalan gitu ya. Bagaimana misalnya contohnya, kalau orang punya uang untuk berkorban sapi misalnya, sebut saja misalnya sapi itu harganya 20 juta rupiah. Maka jangan disembelih semuanya 20 juta itu. Ya, artinya jangan dibelikan sapi semuanya, tapi cukup ya disembelihnya itu 1 atau 2 ekor kambing. Misalnya katakanlah 2 ekor kambing 5 juta rupiah gitu kan. Nah ini momentumnya tetap menyembelih itu kan. Nah yang 15 juta dikemanakan? Nah itu kebijakan tadi, langsung disalurkan kepada fakir miskin dan sebagainya. Pengalaman di Istiqlal misalnya ya, banyak tahun-tahun lalu, tahun ini sekarang nggak ada. Begitu ada seorang ibu mendapat daging sapi, itu langsung dijual gitu kan. Ketika ditanya, ibu kenapa dagingnya dijual? Jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan saya lebih memerlukan uang daripada daging. Ada lagi, ya kalau nggak dijual untuk apa saya loh? Emangnya ibu nggak bisa masak? Boro-boro bisa masak, dapur aja juga nggak punya. Loh, kenapa nggak punya dapur? Oh, rumah juga di bawah jembatan kok, gimana mau masak sebetulnya? Nah ini kan perlu ada pemahaman yang ke sana sebenarnya itu. Jadi dua-duanya akan kena semua. Jadi jangan sampai ya terbatas ya pada hanya ritual menyembelih dan bakar sate ya puas-puasnya pada 4 hari ini, sementara ya wisdomnya tadi terlalaikan seperti itu ya. Oke. Nah, untuk kepentingan politik ke depannya, untuk menjaga agar kegaduhan tidak terus-terusan terjadi, ini bagaimana kemudian seharusnya para elit politik kemudian memaknai Idul Adha, menjaga keseimbangan antara ritual dan juga wisdom seperti itu. Tapi kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, Prime Time Talk akan segera kembali sesaat lagi.